Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan dua besaran, lalu yang kedua adalah perbandingan senilai, lalu yang ketiga adalah perbandingan berbalik nilai. Materi ini adalah materi kelas 7 pada semester pertama, yaitu pada pertemuan yang pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Pembahasan soal perbandingan. Soal nomor 1, siswa di SMP Sukamaju ditanya tentang kegemaran dalam berolahraga. Dari 300 siswa, 200 siswa gemar sepak bola dan 100 siswa gemar bola voli. Yang menjadi pertanyaan adalah yang A, berapakah rasio siswa yang gemar sepak bola terhadap seluruh siswa? Jawab. Rasio itu rumusnya adalah gemar sepak bola berbanding jumlah siswa. Gemar sepak bola itu adalah berjumlah 200 ini ya. Sedangkan jumlah siswa itu berjumlah 300 sehingga 200 per 300. Setelah itu kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100 sehingga hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya yang B, berapa rasio siswa yang gemar bola voli dan gemar sepak bola? Jawab. Rasionya adalah gemar bola voli berbanding dengan gemar sepak bola. Lalu gemar bola voli itu berjumlah 100, sedangkan gemar sepak bola itu berjumlah 200, sehingga disederhanakan sama-sama dibagi 100, hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya kita ke nomor 2. Ratna dan Gali adalah teman satu kelas. Jarak rumah Ratna adalah 400 meter dari sekolah. Sedangkan jarak rumah Gali adalah 2 km. Perbandingan jarak rumah Ratna dan Gali dari sekolah adalah. Pembahasan. Jarak rumah Ratna dari sekolah adalah 400 meter. Jarak rumah Gali dari sekolah adalah 2000 meter. Atau 2 km itu adalah 2000 meter. Selanjutnya perbandingan jarak rumah Ratna terhadap jarak rumah Gali dari sekolah. Maka itu adalah 400 berbanding 2000 atau sama dengan 1/5. 1/5 ini sama-sama dibagi 400 ya. Bagi 400 hasilnya 1, lalu 2000 bagi 400 hasilnya 5. Sehingga hasilnya adalah 1/5. Perbandingan jarak rumah Gali terhadap rumah Ratna adalah ya. Rumah Gali jaraknya adalah 200 dari sekolahan ya, 2000 ya. Sedangkan rumah si Ratna adalah 400. Sehingga sama-sama dibagi dengan 400, 2000 bagi 400 adalah 5, 400 bagi 400 adalah 1. Sehingga perbandingannya adalah 5/1. Nah, atau juga jarak rumah Gali dari sekolah adalah 5 kali jarak rumah Ratna dari sekolah. Selanjutnya kita ke nomor 3, pembibitan karet. UD Mutiara Hijau memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon.
berapakah getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon? Ya. Pembahasan getah karet dalam satu pohon yaitu sama dengan banyak produksi berbanding banyak pohon. Banyak produksinya adalah 1.500, lalu banyak pohonnya adalah 200. Jadi setiap satu pohon itu getah karetnya adalah 7,5 liter. Jadi getah yang dihasilkan satu pohon karet adalah 7,5 liter. Selanjutnya kita ke nomor 4. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Sedangkan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Pembahasan banyak detak jantung. Jadi kita cari dulu detak jantung tikus. Detak jantung tikus adalah 840, itu selama 2 menit. Karena di sini dalam 1 jam, maka 2 menit ini kita kalikan berapa supaya menjadi 1 jam. Maka kita kalikan dengan 30. 2 kali 30 adalah 60. Setelah itu 840 ini kita kalikan dengan 30. Maka hasilnya adalah 25.200 kali dalam 1 jam. Itu untuk tikus. Selanjutnya marmut. Marmut itu 1.200 selama 4 menit. Selama 4 menit. Nah, 4 menit supaya 1 jam maka kita kalikan dengan 15 sama dengan 60, berarti 1.200 kita kalikan dengan 15 sehingga hasilnya adalah 18.000 kali dalam 1 jam. Selanjutnya kelinci. Kelinci 1.025 dalam 5 menit. Nah, 5 menit ini supaya menjadi jam berarti 5 kali 2 12. Maka hasilnya adalah 12.300 kali dalam 1 jam. Jadi hewan yang berdetak lebih banyak yaitu tikus, yaitu sebesar 25.200 kali dalam 1 jam. Selanjutnya kita ke nomor 5, populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur tahun 2006. Nah, di situ ada Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Ya. Kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah adalah. Pembahasan. Untuk mencari kepadatan penduduk per kabupaten itu dicari dengan cara, misalkan di sini Kabupaten Banyuwangi, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Ya. Untuk Banyuwangi jumlah penduduknya adalah 1.575.086 dibagi 5.783, maka kepadatannya adalah 272,37 per kilometer persegi. Setelah itu Bondowoso itu jumlah penduduknya adalah 708.683 ya. Lalu luas wilayahnya adalah 1.560 km persegi. Lalu kita bagi, maka kepadatannya adalah 454,28 per kilometer persegi. Selanjutnya Jember. Jember itu 2.298.189. Itu jumlah penduduknya. Lalu luas wilayahnya adalah 2.478. Maka kepadatan penduduknya adalah 927,44 per kilometer. Selanjutnya yang terakhir adalah Situbondo. Nah, Situbondo ini 641.692 itu jumlah penduduknya, dan luas daerahnya adalah 1.1.639 km. Nah, di situ ketemulah kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduknya adalah 391,52 per kilometer persegi.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah. Nah, terendah yang mana? Terendah adalah Banyuwangi, yaitu 272,37 per kilometer persegi. Selanjutnya kita masih di pembahasan soal perbandingan ya. Soal nomor 6. Nomor 6, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Nah, pembahasan satuan untuk jarak sebenarnya harus dirubah menjadi satuan cm. Ya, jadi kita rubah menjadi cm semua. Selanjutnya, jarak sebenarnya adalah 150 km. Ini kita rubah menjadi cm sehingga hasilnya adalah 15 juta cm. Setelah itu jarak pada peta adalah 5 cm. 5 cm ya. Nah, yang ditanya adalah skala. Skala itu adalah jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya. 5 berbanding 15 juta ya. Setelah itu kedua nilai dibagi dengan 5. Tinggal 5 bagi 5 adalah 1 dan 15 juta dibagi 5 adalah 3 juta. Jadi skala pada petanya adalah 1 berbanding 3 juta. Selanjutnya kita ke nomor 7. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1 berbanding 500.000. Skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Pembahasan jarak pada peta 4 cm, lalu skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Lalu jarak sebenarnya adalah jarak pada peta berbanding skala. Adalah 4 berbanding 1 per 500.000. Sehingga hasilnya 4 kali 500.000. Sama dengan 2 juta cm. Atau sama dengan 20 km. Jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya adalah 20 km. Selanjutnya kita ke nomor 8. Skala pada peta ditulis 1 berbanding 100.000. Jika jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah 5 km, berapakah jarak pada peta? Pembahasan jarak sebenarnya adalah 5 km atau 500.000 cm. Ya, jarak sebenarnya. Selanjutnya, jarak pada peta adalah jarak sebenarnya kali skala. Kali skala. Sehingga 500.000 kita kalikan dengan skalanya tadi 1 berbanding 100.000. 1 berbanding 100.000 itu dari skala. Ya. Sehingga hasilnya adalah 500.000 kali 1 dibagi 100.000 sama dengan 5 cm. Sehingga jarak pada peta antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Selanjutnya nomor 9. Ulul adalah seorang koki di hotel. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang merubah resep makanan untuk menjamu tamu hotel yang bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takaran tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia merubah resepnya menjadi 12 gelas takaran tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuat? Nah, ini kita menggunakan perbandingan senilai ya. Kenapa perbandingan senilai? Karena semakin banyak tepung terigunya, maka kue cookiesnya yang akan dibuat itu akan semakin banyak. Nah, pembahasan 2 gelas tepung itu 36 cookies. 2 gelas tepung ya. Setelah itu 12 gelas tepung itu berapa lusin cookies
berapa buah ya, berapa buah cookies ya. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka langsung saja 2 berbanding 12 ini ya, 2 berbanding 12, lalu 36 berbanding X ya, langsung saja. Setelah itu kita kalikan 2 kali X, 12 kali 36, X sama dengan 12 kali 36 dibagi 2, X sama dengan 216. Jadi jumlah cookies yang harus dibuat adalah 216. Yang dapat dibuat ya, yang dapat dibuat adalah 216. Selanjutnya kita ke nomor 10. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh 200 km adalah. Ini juga dinamakan sebagai perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak bensinnya, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Pembahasan: 4 liter bensin dapat menempuh 80 km, lalu X liter bensin dapat menempuh 200 km. Berapakah liter bensin tersebut? Jadi 4 liter berbanding X liter, 80 berbanding 200 km ya. Kita kalikan silang, 80 kalikan X, 4 kali 200. Lalu setelah itu kita kalikan 200 kali 4 dibagi dengan 80. Maka hasilnya adalah 10 liter. 200 kali 4 800, 800 bagi 80 adalah 10 liter. Jadi bensin yang diperlukan untuk menempuh 200 km adalah 10 liter. Selanjutnya kita ke nomor 11 ya. Roda sebuah sepeda menempuh jarak sejauh 27 meter setelah berputar 18 kali. Jika roda berputar 12 kali, maka berapakah jarak yang ditempuh roda tersebut? Jadi, maka ini kita masih menggunakan perbandingan senilai. Jadi tadi 27 ya. Jaraknya adalah 27, berputar sebanyak 18 kali. Nah, yang ditanya kalau dia berputar sebanyak 12 kali, berarti jaraknya berapa? Ya. Sehingga karena ini perbandingan senilai, 27 per X sama dengan 18 per 12. Lalu 18 kali X, 27 kali 12. Sehingga hasilnya X sama dengan 27 dikali 12 dibagi 18. Sama dengan 18 meter. Jadi jarak yang ditempuh roda tersebut yaitu 18 meter. Selanjutnya kita ke nomor 11 ya. Pak Sapri menyediakan rumput untuk pakan kambing, pakan 16 kambingnya yang cukup untuk waktu 3 hari. Jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, maka rumputnya akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, untuk soal nomor 11, ini termasuk pada soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak kambingnya, maka persediaan makanan akan cepat habis. Kita langsung saja ke pembahasan ya. 16 ekor kambing itu akan menghabiskan selama 3 hari ya. Pakannya akan habis 3 hari. Kalau 24 kambing itu berapa hari ya. Sehingga semakin banyak kambing maka semakin cepat pula persediaan makanan itu habis. Nah, karena seperti itu maka sehingga kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. 16 berbanding 24, X berbanding 3. Jadi ini dibalik ya. Yang ini dibalik. X dengan 3 ini dibalik ya. Balik. Perbandingan berbalik nilai. Terus kita kalikan 24 kali X lalu 16 kali 3. Sehingga X sama dengan 16 kali 3 dibagi 24. X sama dengan 2 hari. Jadi rumput
akan habis dalam waktu 2 hari. Selanjutnya kita ke nomor 12. Persediaan makanan untuk 50 orang cukup dalam waktu 18 hari. Jika 18 hari ya. Jika ditambah 10 orang, maka berapa lama persediaan makanan akan tercukupi? Ini juga perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak orang yang memakan persediaan makanan tersebut, maka akan semakin cepat habisnya, dan sebaliknya. Pembahasan banyak pekerjaan setelah ditambah adalah 50 ditambah 10. Banyak pekerja ya, sama dengan 60 orang. Ini 60 orang. Maka banyak orangnya adalah 50, selesai dalam waktu 18 hari. Lalu kalau 60 akan selesai berapa hari. Nah, ini perbandingan berbalik nih nilai. Karena semakin banyak orang, maka semakin cepat pula persediaan makanan itu akan habis. Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu 50 per 60 ya. Lalu ini dibalik, karena berbalik nilai ini dibalik. Seharusnya 18 per X ini menjadi X per 18 ya. 60 kali X sama dengan 50 kali 18. Kalikan silang ya. Setelah itu kita kalikan 50 kali 18 dibagi 60. 5 sama dengan X sama dengan 15. X sama dengan 15. Jadi lama persediaan makanan itu akan tercukupi ya, persediaan makanan itu akan tercukupi dalam waktu 15 hari. Selanjutnya kita ke nomor 13. Jarak kota A ke kota B jika ditempuh dengan kereta api berkecepatan 120 km per jam memerlukan waktu 3 jam. Waktu yang ditempuh yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika digunakan mobil dengan kecepatan 90 km per jam adalah X. Maka nilai X-nya adalah, nah ini kita cari nilai X. Pembahasan, kecepatannya adalah 140. 140 itu dalam waktu 3 jam. Kalau 90 kecepatannya, maka berapa X-nya ya? Waktunya berapa gitu ya? Semakin lambat kecepatan mobil, maka semakin lama waktu yang diperlukan. Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Jadi tinggal dibalik saja. 120, ya ini 120 ya. Berbanding dengan 90. Ini 120 ya. Soal kan 120. Yang di kotak ini salah sedikit ya, ini bukan 140, 120 berbanding 90 X, yang ini dibalik, X berbanding 3 ya, hingga ini. Selanjutnya X kali 90, 120 kali 3, sehingga X sama dengan 120 kali 3 dibagi 90, sehingga X sama dengan 4 hari. Jadi waktu yang diperlukan adalah 4 hari. Nomor 14, seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 80 ekor ayam selama 25 hari. Jika petani ini membeli 20 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu titik-titik hari. Nah, ini juga cara menyelesaikannya dengan perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena semakin banyak ayamnya, maka persediaan makanan akan cepat habis. Pembahasan, banyak ayam 80, waktu pakan itu akan habis adalah 25. Lalu 100 itu didapat dari 80 ditambah 20 di 100 ya. 100 maka akan habis selama X hari.
Semakin banyak ekor ayam, maka semakin cepat pula persediaan makanan itu akan habis. Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Rumusnya adalah 80/100, yang ini ya. 80/100 berbanding dengan ini karena berbalik nilai X/25 ya. Maka ini hasilnya. Selanjutnya X kita kalikan dengan 100 ini ya. Lalu 80 kita kalikan dengan 25. Sehingga 80 kali 25 dibagi 100 sama dengan 20 hari. Jadi lama persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 20 hari. Selanjutnya nomor 15. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 21 hari. Setelah 3 hari bekerja, pekerjaan itu terhenti selama 3 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah pembahasan. Pekerjaan itu dikerjakan 10 orang akan selesai selama 21 hari. Karena setelah dikerjakan 3 hari, maka sisa waktu pengerjaan adalah 18 hari. Oleh 10 orang pekerja. Tetapi pekerjaan itu dihentikan selama 3 hari, maka sisa waktu pengerjaannya tinggal 15 hari. Agar pengerjaan itu tepat waktu, maka memerlukan tambahan pekerja. Jika ditulis dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Jadi pekerjanya adalah 10, waktunya 21 hari. Pekerjanya 10, waktunya adalah 21 dikurang 3 sama dengan 18. X-nya adalah 21 kurang 3 kurang 3 sama dengan 15. Sehingga 10 per X ya, 15/18. Ini dibalik ya. Ini dibalik jadi 15/18 ini. Ya, ini kalau yang ini 18/15 ya, ini 15/18. Kita kalikan silang, X kita kalikan dengan 15 ya, 10 kita kalikan dengan 18. Sehingga X sama dengan 18 kali 10 sama dengan 5. X sama dengan 18 kali 10 dibagi 15. Sehingga X-nya sama dengan 12 pekerja. Jadi tambahan pekerjanya yang ditanya adalah 12 dikurang 10 sama dengan 2. Demikian pembahasan soal tentang perbandingan, lalu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang kelas 7 yang sedang mempelajari materi perbandingan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.